Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Moh Nur Sodik di channel Pendidikan. Video kali ini akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Penerimaan peserta didik baru tahun 2022 atau 2023 akan segera diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek telah membuat aturan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2022 atau 2023. Untuk para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Aturan yang dibuat untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022 ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua agar tidak ketinggalan informasi mengenai mekanisme PPDB. PPDB tahun 2022 menurut juknis resmi Kemendikbudristek yaitu pertanggal 25 Januari tahun 2022. Kemendikbud mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Surat edaran tersebut ditujukan untuk kepala dinas di provinsi kabupaten atau kota. Mengenai juknis untuk PPDB tahun 2022-2023 disampaikan bahwasanya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota mohon segera menyiapkan dan atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sehingga PPDB tahun 2022/2023 maka rujukannya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 untuk TK hingga SMK. Dalam peraturan tersebut terdapat 26 halaman yang menjadi pembahasan. Seperti salah satunya adalah zonasi. Dalam peraturan tersebut, sistem zonasi dijelaskan pada pasal 12 bahwasanya untuk PPDB dari tingkat SD hingga SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Untuk jalur PPDB sendiri terdapat 4 bagian diantaranya yakni 1. Zonasi, 2. Afirmasi, 3. Perpindahan tugas orang tua atau wali, 4. Prestasi. Masing-masing jalur memiliki kriteria persyaratan yang berbeda dan perlu dipahami oleh calon peserta didik. Kemudian bagaimana untuk presentasi zonasinya? Hal tersebut diatur dalam pasal 12, ayat 2 huruf A, diantaranya, yakni A. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. B. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. C. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Ayat 2, huruf B, paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Ayat 2, huruf C, paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sampai dengan ayat 3. Pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, ayat 2, huruf D. Sehingga untuk jalur prestasi ini merupakan hal yang opsional ketika masih ada sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Kalau masih terdapat sisa kuota, maka memungkinkan untuk mengikuti PPDB jalur prestasi. Untuk jalur prestasi sendiri tidak berlaku bagi jenjang TK dan SD kelas 1. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB juga tidak berlaku bagi SMK. Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di luar negeri, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Lebih lengkapnya, sekolah yang mengadakan pendidikan layanan khusus. Sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya penjelasan tentang jalur PPDB dan syarat-syaratnya. Ketentuan jalur PPDB 2022. Jalur zonasi. Jalur zonasi ditujukan bagi siswa dengan domisili sesuai wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Domisili adalah berdasarkan alamat dalam kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jika tidak memiliki kartu keluarga karena kondisi tertentu, misalnya bencana alam, sosial, bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang sudah dilegalisasi lurah atau kepala desa. Surat tersebut menjelaskan bahwa siswa yang bersangkutan sudah berdomisili minimal 1 tahun sejak terbitnya surat keterangan domisili. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi ditujukan bagi siswa yang berlatar belakang keluarga kurang mampu dan anak penyandang disabilitas. Latar belakang kurang mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. Pendaftar jalur afirmasi adalah yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah. Penentuan prioritas ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi yang mempekerjakan. Anak guru bisa mendaftar ke sekolah tempat orang tuanya mengajar. Penentuan peserta diprioritaskan menurut jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah. Jalur prestasi. Jalur prestasi peserta menampilkan nilai rapor 5 semester terakhir yang disertai surat keterangan peringkat rapor dari sekolah asal. Prestasi dalam lomba akademik dan non-akademik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Berikut ini adalah syarat-syarat masuk jenjang SMP. Salah satu yang diatur adalah soal persyaratan calon peserta didik baru yang hendak mendaftarkan diri ke SMP di tahun ajaran baru. Adapun syarat CPDB jenjang SMP adalah sebagai berikut. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Usia tersebut wajib dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari pihak berwenang, telah menyelesaikan kelas 6 SD atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Calon peserta SMA atau SMK. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan. A. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. C. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Selanjutnya tentang perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten atau kota, antar kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan atau sistem zonasi yang diatur dalam peraturan menteri ini. Tentang mekanisme pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 dengan menggunakan mekanisme daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dapat dilaksanakan melalui luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan yang ditentukan. Itulah sejumlah informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Tetap ikuti informasi tentang PPDB tahun 2022 dengan cara tekan tombol suka dan subscribe. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.